Terima kasih, Pendeta. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya kita memahami ayat Wahyu 3 ayat 14 bahwa Yesus adalah salah satu pribadi dari 3 pribadi kealahan, bukan ciptaan. Terima kasih. Silakan Pendeta. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 adalah pekabaran kepada jemaat Laodikia. Dan ini adalah bahagian dari pekabaran kepada 7 jemaat. Di awal setiap pekabaran selalu ada gambaran tentang Yesus, baik kepada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, dan selanjutnya sampai jemaat Laodikia. Ada gambaran tentang siapakah Yesus itu. Dalam pekabaran kepada jemaat Laodikia, gambaran tentang Yesus adalah inilah firman dari Amin yang benar, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Pertanyaan ini adalah apa yang dimaksudkan dengan permulaan dari ciptaan Allah? Kata permulaan ini dalam bahasa aslinya adalah kata arche. Kata arche bukan saja berarti permulaan, tapi bisa juga berarti yang menyebabkan sesuatu itu mulai. Bisa juga berarti penguasa. Bisa juga berarti yang memulaikan sesuatu. Itu yang disebut dengan arche. Jadi bukan hanya artinya permulaan. Nah, dengan demikian kita perlu melihat keseluruhan kitab Wahyu ini pada saat kata arche ini digunakan untuk menggambarkan Yesus. Apa maksudnya? Ada beberapa gambaran di sini di mana kata arche ini juga digunakan. Kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ini adalah perkataan dalam ayat yang kelima dari Dia yang duduk di atas takhta itu, menunjuk kepada Bapa, kepada Allah Bapa. Dan Allah berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang terdapat dalam pasal yang ke-22, pasal 22, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Sebelum saya ke situ, tadi pada waktu dikatakan aku adalah yang awal dan yang akhir, kata awal di sini sama dengan kata permulaan yang ada dalam pertanyaan tadi, permulaan dari ciptaan. Sama dengan kata awal di sini. Lalu kemudian di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku, membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kata-kata siapa ini? Ini kata-kata Yesus. Lalu dia lanjutkan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ternyata bahwa titel atau nama julukan kepada Allah adalah julukan kepada Yesus yang memberikan kepada kita suatu bukti bahwa Yesus adalah Allah. Nah, kepada Allah pun diberikan titel arche, yang awal, dan eskatos, yang akhir. Nah, kepada Yesus pun diberikan titel yang sama. Apa maksudnya? Bukanlah Dia merupakan yang pertama kali diciptakan, tapi maksudnya tanpa Dia tidak ada yang mulai. Itulah sebabnya dalam bahasa Indonesia dikatakan permulaan, artinya yang memulai. Tanpa Dia tidak ada yang bisa mulai. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga mengatakan, oleh karena firman itulah maka segala sesuatu yang ada ini jadi ada. Tanpa Dia tidak ada yang ada sekarang ini akan ada. Itu maksudnya. Nah, ada gambaran bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Bahkan di dalam Wahyu itu sendiri. Di dalam Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, takutlah akan Allah
dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Sembahlah Allah yang menjadikan langit, bumi, laut dan semua mata air. Allah yang disebut sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang juga adalah julukan untuk Yesus, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dengan demikian permulaan ciptaan, artinya tanpa Dia tidak ada yang mulai. Dialah yang memulai, Dialah yang menciptakan. Itu maksudnya, bukan diciptakan. Karena Allah, karena Yesus Kristus adalah kekal. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.